Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Fasya Putri dari Komunikasi Penyiaran Islam 2F dengan NIM 125129029. Kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang teori-teori paradigma kritis dalam ilmu komunikasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata paradigma berarti model dalam ilmu pengetahuan dan juga didefinisikan sebagai kerangka berpikir. Dikutip dalam jurnal Konstruk Teori Paradigma dan Pengetahuan, pada halaman 174, kata paradigma berasal dari bahasa Yunani yaitu paradiegma, yang memiliki makna sebagai contoh, tasrif, atau model. Menurut jurnal Paradigma Keilmuan Islam, pada halaman 163, paradigma secara terminologi diartikan sebagai sebuah pandangan ataupun cara pandang yang digunakan untuk melihat dunia dan alam sekitarnya. Sedangkan, dikutip dalam buku fisik dengan judul Cara Mudah Memahami Filsafat Ilmu, karya Will Henry Azwar Mulyono pada halaman 180, dijelaskan bahwa istilah paradigma secara akar kata para dan diegma yang berarti teladan, ideal, model, ataupun arketip, diartikan sebagai cara pandang, tata nilai, dan kerangka berpikir yang dijadikan sebagai titik tolak pandangan tertentu terhadap suatu realitas. Jadi, dapat disimpulkan bahwa paradigma adalah cara berpikir dasar yang menjadi alat bagi seseorang untuk melihat, menilai, dan memahami dunia di sekitarnya. Paradigma adalah contoh yang menjadi acuan kita dalam memahami dunia dan pada akhirnya menemukan cara kita untuk berpikir dan bertindak terhadap kehidupan sebenarnya. Lalu selanjutnya adalah paradigma menurut beberapa ahli. Dikutip dalam buku digital Paradigma dan Model Penelitian Komunikasi oleh Dr. Andes Haji Ardial MSI pada halaman 157, dijelaskan bahwa menurut Ritzer, paradigma adalah pandangan yang mendasar dari para ilmuwan tentang apa yang menjadi pokok persoalan yang semestinya dipelajari oleh salah satu cabang atau disiplin ilmu pengetahuan. Dikutip dalam buku fisik Filsafat Ilmu dan Perkembangannya di Indonesia oleh Dr. Andes Surijio pada halaman 157, paradigma menurut Thomas S. Kuhn adalah suatu asumsi dasar dan asumsi teoritis yang umum merupakan suatu sumber-sumber nilai sehingga menjadi suatu sumber hukum, metode, serta penerapan dalam ilmu pengetahuan sehingga sangat menentukan sifat, ciri, serta karakter ilmu pengetahuan itu sendiri. Dan menurut jurnal Varian-Varian Paradigma Pendekatan Metode dan Jenis Penelitian dalam Ilmu Komunikasi oleh Muslim pada halaman 77 dan juga halaman 78, menurut Harmon dalam Meolog 2004, paradigma adalah cara mendasar untuk melakukan persepsi, berpikir, menilai, dan melakukan yang berkaitan dengan sesuatu secara khusus tentang realitas. Menurut Bogdan and Bigland dalam Mechanics and Knipe 2006, menyatakan bahwa paradigma adalah kumpulan longgar dari sejumlah asumsi, konsep, ataupun proposisi yang berhubungan secara logis, yang mengarahkan cara berpikir dan penelitian. Dan menurut Becker, dalam Meolong 2004, mendefinisikan sebagai perangkat aturan yang pertama untuk membangun ataupun mendefinisikan batas-batas. Yang kedua, menjelaskan bagaimana sesuatu harus dilakukan dalam batas-batas itu agar berhasil. Menurut saya, paradigma itu ibarat operating system di dalam otak seorang peneliti. Sama halnya seperti HP ataupun laptop. Kalau OS-nya berbeda, misalnya Android versus iOS, maka cara kerja, tampilan antarmuka, dan aplikasi ataupun metode yang bisa berjalan di dalamnya pun pasti berbeda. Paradigma menentukan bagaimana kita memproses kenyataan. Ia bukan cuma cara melihat, tetapi cara kita memutuskan apa yang nyata, mana yang penting, dan aturan mana yang harus kita patuhi supaya hasil pemikiran kita punya fondasi yang kuat. Selanjutnya, dalam buku digital Paradigma Teori Komunikasi dan Paradigma Penelitian Komunikasi, karya Dr. Andes Haji Kasyanto Kasemin MSI halaman 3. Dalam penelitian ilmu komunikasi terdapat 4 paradigma yang memayungi. Yang pertama, positivisme. Yang kedua, post-positivisme. Yang ketiga, konstruktivisme. Dan yang keempat adalah kritis. Keempat paradigma tersebut tentu saja memandang komunikasi dari sudut pandang yang berbeda.
Dikutip dari Jurnal Perubahan Paradigma Penelitian Ilmu Komunikasi oleh Azwar, halaman 239, paradigma kritis melihat ilmu sosial sebagai suatu proses yang secara kritis berusaha mengungkapkan struktur dalam sebuah keadaan atau dari struktur. Ia melihat apa yang ada di balik ilusi atau kebutuhan palsu yang diperlihatkan dunia materi. Tujuan paradigma ini adalah untuk membangun kesadaran dalam masyarakat untuk mengubah kondisi sosial menjadi lebih baik. Pada dasarnya, paradigma kritis berjuang melakukan pembebasan atas berbagai bentuk penindasan manusia. Dikutip dalam buku digital yang berjudul Tafsir Kontemporer Ilmu Komunikasi oleh Andi Mirzaronda pada halaman 14 dan juga halaman 15, paradigma ini tidak hanya mengkritik keadilan sistem dominan ataupun kapitalisme, melainkan berusaha mengubah sistem dan struktur tersebut agar menjadi lebih adil. Para pembentuk teori dalam tradisi kritis ini menginginkan para ilmuwan bertanggung jawab, yaitu dengan tidak menyederhanakan gambaran tentang suatu ataupun dunia sosial. Bagi saya, memahami paradigma, terutama paradigma kritis, adalah tentang keberanian untuk tidak menjadi naif. Di tengah banjirnya informasi, materi ini sangat penting karena ia memberikan kita kompas moral untuk melihat dunia secara jujur, mengungkapkan ketidakadilan yang tersembunyi, dan menggunakan kekuatan komunikasi bukan untuk mendominasi, melainkan untuk memanusiakan manusia. Lebih jauh lagi, paradigma kritis berfungsi sebagai analytical tools untuk membongkar narasi yang seringkali terlihat wajar di permukaan, namun sebenarnya menyimpan kepentingan kelompok tertentu. Dalam realitas media dan komunikasi saat ini, pesan tidak pernah hadir dalam ruang hampa yang netral, melainkan selalu membawa muatan ideologi ataupun power relation yang mencoba mengatur cara pandang masyarakat. Dengan kita memahami paradigma ini, diharapkan kita tidak akan mudah terjebak dalam kesadaran palsu yang diciptakan oleh konstruksi media, melainkan mampu melihat struktur terdalam yang menyebabkan ketimpangan informasi tersebut terjadi. Sebagai contoh, dalam buku Fisik Masa Filsafat oleh Makfur M. Ramin halaman 141, karena yang terjadi adalah identitas manusia diciburkan ke dalam kolam nafsu para penguasa dan pemangku industri, manusia diperbudak demi kemajuan teknologi semata. Dalam hal ini, selain kemajuan teknologi, kekuasaan manusia juga telah mengalami kegelapan untuk menghargai harkat dan martabat manusia lainnya. Fakta ini bisa dilihat dalam peristiwa pembantaian yang dilakukan oleh Nazi di bawah kekuatan Hitler yang memorak-porandakan manusia layaknya sampah tak bertuan. Cukup sekian penyampaian dari saya dengan materi teori-teori paradigma kritis dalam ilmu komunikasi guna untuk memenuhi tugas mata kuliah L3 Filsafat dan Ilmu Komunikasi. Saya Refasya Putri, pamit undur diri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.